Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bertemu bertatap muka di dalam satu majelis meskipun melalui Zoom secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan di dalam majelis ilmu, majelis untuk mempelajari Al-Quran, majelis untuk belajar untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan syukur-syukur bisa mengamalkan isi Al-Quran sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah dan inayahnya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang dikatakan, yang disabdakan oleh Rasulullah semuanya pasti benar. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan surat At-Takwir, insya Allah nanti sampai akhir ya, ayat 15 sampai ayat terakhir dari surat At-Takwir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Kalau kemarin itu Allah menceritakan tentang kondisi hari kiamat. Kemudian intinya surat itu adalah semua manusia nanti akan melihat bima akhdoro. Alimat nafsu ma akhdorot. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Aku bersumpah. Aku Allah di sini bersumpah. La di sini adalah la azada. Kalau dalam bahasa Arab namanya la azaida, tambahan. Ya, bukan la nafi, bukan la nahi, tapi la azaida. Kalau kita belajar ilmu nahwu, kalau nggak salah seperti itu. Jadi la-nya itu la zaida, tambahan yang tidak ada artinya. Artinya adalah uqsimu bil khunnas. Aku Allah bersumpah demi bintang-bintang al-khunnas. Apunten putus-putus nggih nampaknya ini. Apunten. Nggih. Sepertinya Ustaz terkeluar dari forum sambil kita menunggu Ustaz untuk bergabung kembali. Mari kita sama-sama baca shalawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Iya, punten. Sepertinya sampun bergabung kembali, Ustaz. Ya, ini tadi wifi-nya mati sinyalnya ini. Saya gunakan data aja. Ini saya di kampung Mas Agung. Oh, ngoten nggih, Iya, Ustaz. Matur makanya nuwun. nih saya bentar dulu. Ini jaringannya di sini emang begini, jaringannya kurang apa? Kurang jelas ini. Nang Tuban iki. Sebentar. Nggih, Ustaz. Niki teng Tuban nggih, Ustaz. Iya, di Tuban ini. Nggih, matur nuwun sangat. Bentar. Udah nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf tadi ada gangguan sinyal ya. Fala uqsimu bil khunnas, aku Allah bersumpah demi bintang-bintang. Al jawaril kunnas yang beredar, al jawari yang beredar, al kunnas dan yang tenggelam. Di sini memang apa pada ayat-ayat yang sifatnya makiyah itu memang ayat Al-Quran itu apa istilahnya seperti syair ya, jadi sangat indah sekali dari sisi bahasanya, pemilihan katanya dan lain sebagainya. Jadi kalau sin nanti sin semuanya, kalau mem semuanya di belakangnya itu ya kayak syair itu. Makanya kadang-kadang ada tuduhan bahwa Kanjeng Nabi itu penyair dan lain sebagainya, karena memang Al-Quran itu seperti syair, sangat indah sekali. Ini fala uqsimu bil khunnas, aku bersumpah demi bintang-bintang. Jadi ini sumpahannya Allah Subhanahu wa taala yang bersumpah dengan bintang-bintang. Al khunnas itu adalah bintang yang al muhtafiyah anwariyah. Jadi maksudnya bil khunnas, khunnas itu adalah an-nujum. Sebenarnya bahasa Arabnya itu an-nujum. Cuman memiliki banyak kata ya di dalam bahasa Arab. Kalau al-khunnas itu berarti bintang-bintang yang al-mukhtafiyati anwariha, yang cahayanya itu tersembunyi pada siang hari. Jadi kalau kita pada siang hari itu melihat ke atas masih ada bintang satu dua yang tampak, itu namanya al-khunnas. Ya, namanya al-khunnas. Jadi bukan al-kawakib atau bukan an-nujum tapi al-khunnas, meskipun sama-sama artinya. Hai aksama Allah artinya Allah itu bersumpah bin nujumi dengan bintang-bintang al-mukhtafiyah yang tersembunyi anwariya sinarnya naharon pada siang hari. Ya, karena ada cahaya matahari sehingga cahaya dari bintang bahkan bintangnya itu tidak tampak. Al-jawaril kunnas, al-jawari yang beredar, semuanya bintang-bintang itu semuanya beredar, yang mengitari ya, yang berjalan karena semua bintang-bintang itu berjalan. Al-kunnas dan yang tertutup dalam resi-resi bintang atau galaksi-galaksi bintang yang tertutup di dalamnya itu, karena semuanya bintang itu sangat banyak sekali. Kemudian cara mengamalkan banyak sekali ya sumpah-sumpahnya di dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang hendak disampaikan oleh Allah itu penting, maka didahului dengan sumpah. Bahkan tanpa sumpah saja, apa yang dijelaskan oleh Allah itu sangat penting, ya, sangat penting dan pasti benar. Apalagi kalau didahului dengan sumpahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Makanya kita imani dan kita benarkan segala apa yang difirmankan oleh Allah setelah sumpah, khususnya ya, khususnya setelah sumpah itu. Karena yang paling penting titik tekannya atau titik tekannya itu adalah kalimat setelah sumpah tersebut. Kemudian yang kedua, cara mengamalkannya adalah kita perhatikan ya. Jadi biasanya Allah itu kalau bukan hanya biasanya ya, Allah itu kalau bersumpah pasti yang digunakan adalah sesuatu yang apa ya, yang besar atau sesuatu yang layak untuk ya kita tafakuri lah.
Ya misalnya kalau dahulu itu ada orang jahiliyah bersumpah demi anak, demi istri, itu betapa pentingnya sesuatu itu. Makanya kita perhatikan bintang-bintang yang dijadikan Allah sebagai sumpahnya itu. Nih, kalau kita mau mengamalkan sangat bagus sekali ya kita tafakuri. Meskipun yang tersurat tidak menunjukkan perintah ini, tapi paling tidak kalau Allah bersumpah dengan bintang, kalau kita mau tafakuri bintangnya itu ya luar biasa. Kalau kita mau tafakur di situ kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita tadabbur dan lain sebagainya menggunakan akal pikiran kita untuk membuktikan kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan bintang yang tampak maupun yang tidak tampak. Dan ini menakjubkan kalau kita melihat bintang itu, menakjubkan. Ya, jadi bukan hanya tafakur kalau bisa melihat. Saya dulu itu pernah, ini sekedar cerita saja. Saya dulu pernah naik ke Gunung Turisina ketika di Mesir dulu waktu jadi mahasiswa itu. Ketika di Mesir itu saya naik Gunung Turisina itu ketika malam hari ya itu subhanallah itu. Jadi langit itu kayak dipenuhi dengan bintang. Bintang itu seperti pasir. Banyak sekali karena memang tidak ada polusi cahaya sehingga sangat tampak sekali bintang yang ada di atas kita itu. Bahkan bulan tuh kelihatan besar sekali, kayak bisa digayu kalau kita naik turisinnya. Beda dengan gunung ya di Indonesia. Kalau di Indonesia kan gunungnya banyak tertutup mendung ya. Tapi kalau di Arab, khususnya di Mesir itu tidak bersih, langit itu bersih. Sehingga kita naik ke Gunung Turisina itu kita lihat atas itu bulan tuh bau besar sekali, kayak berada di atas kita. Kayak bisa kita gayu, seperti itu. Bintang-bintang tuh Masya Allah. Kayak pasir di atas kita itu. Kalau malam hari. Makanya ya dulu kenapa Nabi Musa naik. Kemudian Rasulullah kok naik ke Gua Hiro itu ya. Ya karena memang betul-betul melihat keagungannya Gusti Allah. Benar. Orang kalau melihat ya, ya kalau Masya Allah ya kalau kita tangkap dengan hati itu akan betul-betul melihat asyhadu, saya menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nanti akan seperti itu. Saya menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saya menyaksikan dengan melihat bintang itu, saya menyaksikan bahwa memang ada pencipta di balik ini semuanya. Karena memang indah sekali. Makanya kita kalau mau melihat langsung ya bukan hanya tafakur, tapi kalau melihat langsung, misalnya di alam, Masya Allah, ya tidak mungkin alam raya bintang-bintang kalau tidak diciptakan nggak mungkin. Ini masalahnya pernah saya alami, saya pernah mengalami itu luar biasa menakjubkan keindahan bintang-bintang yang ada di angkasa itu. Makanya ini dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaili idza as'as, demi malam apabila telah larut. Ini juga masih sumpahnya Allah. Jadi Allah bersumpah dengan bintang-bintang, bersumpah dengan bintang yang beredar ataupun yang tersembunyi, kemudian bersumpah dengan al-lail, dengan malam idza as'as apabila telah larut ya menjadi gelap gulita, mungkin ya sekitar jam 12, jam 11, jam 12 itu puncaknya malam. Ketika malam sudah gelap gulita, ini juga dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, ai walailu idza aqbala bidilami, yaitu demi malam apabila telah menjadi zalam, yaitu gelap gulita, wasubuhi idza tanafas, dan demi subuh apabila idza tanafas apabila fajarnya mulai menyingsing. Makanya di sini indahnya Al-Qur'an itu ya, indahnya Al-Qur'an khususnya ayat-ayat makiyah itu. Jadi ayat-ayat makiyah yang turun di Mekah itu bahasanya mirip syair-syair seperti ini. Makanya sangat indah, sangat bagus sekali. Nih. Dan apabila subuh, demi subuh apabila telah nampak cahayanya, ini juga indah kalau kita naik gunung itu. Kalau sudah fajar menyingsing, langit menjadi kekuning-kuningan itu kita tahu kemegahannya langit. Kita tahu betapa agungnya layo langit saja agungnya seperti itu, apalagi penciptanya. Ya, langit saja agungnya seperti itu ya, apalagi penciptanya. Ya, kalau kita habis sholat subuh ya kita lihat ke atas itu kan kadang-kadang indah ya, langit itu begitu indah di cakrawala dan lain sebagainya. Nih kita tafakuri kalau bisa ya. Jadi tidak hanya melihat dengan mata tapi juga kita lihat dengan hati, kita tangkap keindahan-keindahan dari ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang langit, tentang dan semuanya ada manfaatnya ya, termasuk malam yang gelap gulita itu semuanya juga ada manfaatnya karena tidak ada satupun di dunia ini yang berhenti, semuanya berjalan beredar sesuai dengan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya. Jadi setelah sumpah apa itu demi bintang, kemudian sumpah demi apa? Demi malam yang gelap gulita, kemudian bersumpah demi waktu subuh.
Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah, laqaulu rasulin karim, yaitu yang dibawa oleh seorang utusan karim yang sangat mulia. Kenapa ini kok apa istilahnya disebutkan? Karena memang orang-orang kafir Quraisy itu meragukan Al-Quran itu loh. Jadi Al-Quran itu dikatakan Al-Quran itu adalah syair ya. Rasulullah itu adalah penyair. Ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah sihir. Sementara Rasulullah itu sahir. Penyihirnya itu Rasulullah. Al-Quran itu dikatakan dari setan, dari apa ya mantra lah. Al-Quran itu ditulis sebagai mantra dan lain sebagainya. Pada masa itu orang-orang kafir Quraisy itu semuanya meragukan Al-Quran, bahkan menuduh yang bermacam-macam pada Al-Quran. Makanya muncul apa itu turun ayat ini antara lain ya ini menunjukkan ya apa Allah bersumpah bahwa Al-Quran itu sungguh-sungguh benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulin Karim. Rasul di sini adalah utusan, maksudnya adalah malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Khususnya ketika berada di Gua Hira ya, ketika Rasulullah berada di Gua Hira itu. Ai innal Qur'ana sesungguhnya Al-Qur'an itu latablighu rasulin karim, sungguh dibawa disampaikan oleh seorang utusan karim. Ai huwa artinya siapa rasulun karim di sini, utusan yang mulia. Maksudnya adalah Jibril alaihissalam maksudnya. Jadi rasul memang rasul itu identik dengan kanjeng Nabi ya, tapi rasul dalam bahasa Arab sendiri itu artinya adalah utusan. Makanya zaman dahulu itu kalau kita belajar sejarah itu Abu Bakar tuh dulu disebut Rasulillah ya. Rasulillah. Utusannya Rasulullah. Maka pada zamannya Umar diganti dengan Amirul Mukminin, itu pada zamannya Umar diganti Amirul Mukminin. Sebab kalau menggunakan bahasa sebelumnya itu akan panjang nanti. Rasulillah. Nanti khalifah berikutnya Rasulillah begitu. Makanya kemudian diganti dengan Amirul Mukminin untuk menyingkat ya pada masa Khalifah Umar bin Khattab kalau ini kita belajar sejarah. Jadi Rasul dalam pengertian umum adalah utusan. Dalam hal ini Rasulun Karim di ayat ini maksudnya adalah utusannya Allah yaitu malaikat Jibril yang diperintah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan Al-Qur'an kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat Jibril digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu liquwatin yang memiliki kekuatan indadil arsy makin yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala indadzi al arsyil makin inda di sisi di itu yang memiliki aizu yang memiliki dzil arsy yang memiliki arsy makin yang sangat yang memiliki makin itu yang tinggi kedudukannya. Jadi malaikat Jibril itu di sisi Allah memiliki kedudukan yang sangat tinggi sekali ya. Bahkan mutoin sama amin mutoin ditaati di alam malaikat itu malaikat Jibril itu paling ditaati. Jadi malaikat Jibril itu malaikat yang kedudukannya punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan malaikat Jibril itu ditaati ya. Mutoin dalam Al-Qur'an ini disebutkan mutoin yaitu yang ditaati di sana di alam malaikat atau bahasa Arabnya namanya alam malakut ya. Jadi alam itu ada alam manusia namanya ini alam mulki. Ada alam mulki, ada alam jabarut, ada alam malakut, ada alam lahut kalau kita belajar tentang alam-alam ya. Ada alam barzah, ada alam yes, banyak alam yang ada cuman kita semuanya tidak bisa melihat alam selain alam yang materi ini ya yang bisa tampak. Tapi sebenarnya ada alam-alam yang lain yang tidak kita ketahui. Bahkan alam jin juga ada. Ya untung kita nggak tahu alam jin. Mungkin kalau tahu alam jin kita lari semuanya ya. Alam jin juga ada. Makanya ada alam-alam, termasuk alam malakut, alamnya para malaikat. Dan di alam ini malaikat Jibril itu ditaati dan memiliki kedudukan yang tinggi, ya. Dan sangat dipercaya malaikat Jibril ini. Dan yang membawa Al-Quran itu ya malaikat Jibril ini, nah, yang membawa Al-Quran. Kemudian dziquwatin fi tanfidhi ma yu'maru bihi. Kuwatin malaikat Jibril itu diberi kekuatan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah, fitan fidhi mayu marubi dalam menjalankan apa yang diperintahkan itu diberi kemampuan oleh Allah. Ya, bahkan larinya seperti cahaya karena malaikat terbuat dari cahaya ya, bisa seperti cahaya, bisa menyerupai apa saja malaikat Jibril itu kadang-kadang, tapi yang paling sering itu
menyerupai Atiqiyah kalau nggak salah itu ya, seorang Syria yang ganteng itu. Kalau menemui Kanjeng Nabi, kadang-kadang juga menyerupai apa saja. Jadi memang memiliki kekuatan malaikat Jibril itu, memiliki kekuatan dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sahibi makanatin rafi'atin. Ai artinya di inda dzil arsy makin itu artinya sahibi makanatin rafi'atin, yang memiliki kedudukan yang rafi'ah, yang tinggi indallah, di sisi Allah. Jadi malaikat Jibril itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ai inda dzil arsyil makin. Makin artinya kedudukan yang tinggi. Muta'in sama amin ai tuti'ul malaikah. Artinya ditaati oleh malaikat-malaikat. Jadi malaikat-malaikat semuanya itu sangat taat kepada malaikat Jibril. Taat sekali. Kemudian mu'taminun alal wahyil ladzi yunazzil bi. Kemudian dia juga bisa dipercaya membawa wahyu yang diturunkan kepadanya. Jadi sangat sangat terpercaya ya, tidak akan ditambah oleh malaikat Jibril, tidak akan dikurangi oleh malaikat Jibril. Apa yang diwahyukan oleh Allah yaitu apa adanya yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah ini kalau kita merenung cara mengamalkannya antara ini ya, setelah bersumpah itu Allah memberitahu orang-orang kafir yang meragukan Al-Quran, tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa Al-Quran itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagai orang Islam ya jangan sampai meragukan Al-Quran. Kita imani dengan sepenuh hati, kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup karena betul-betul Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita imani sesuatu yang gaib yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera tentang malaikat Jibril, bahwa malaikat Jibril itu penyampai wahyu, kemudian memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dijelaskan oleh Allah kan, dzi quwwatin indadzil arsy makin. Kemudian juga mutain sama amin, dan ditaati di alam malakut sana malaikat Jibril itu. Jadi ini kita mengetahui informasi tentang malaikat Jibril ya dari Al-Qur'an yang antara lain. Kemudian wa ma sahibukum bimajnun, ini juga menandaskan ya bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah orang gila. Wa ma sahibukum bimajnun, dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Ini yang meragukan Al-Qur'an, yang meragukan Al-Qur'an pada masa itu ya, yang mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah majnun, orang gila, sehingga yang disampaikan itu ya dari setan yang merasukinya. Berarti seperti itu. Ngigau, berarti seperti itu. Makanya tidak sedikit pada saat itu yang menuduh Rasulullah itu majnun. Bahkan pamannya sendiri Abu Abu Lahab itu menuduh Rasulullah majnun, majnun, innakala majnun, itu di hadapan umum itu. Muhammad engkau adalah orang yang gila, majnun, ya, orang gila. Otomatis orang gila itu yang disampaikan ya otomatis dari setan, namanya orang gila ya, kerasukan. Makanya ditegaskan oleh Allah di sini, wa ma sahibukum bimajnun. Kawanmu itu enggak gila, bukan gila itu. Ya karena kan pada masa itu kalau saya merenung itu ya bisa difahami lah orang-orang kafir itu sampai menuduh demikian ya. Sampai menuduh demikian itu ya. Makanya subhanallah Kanjeng Nabi itu Masya Allah tantangannya besar sekali ya, ketika menyampaikan risalah itu, ketika mendapatkan kenabian, ketika pertama kali berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy. Kalau kita kan memang sejak kecil kan sudah jadi Islam ya, tidak kaget. Tapi orang-orang kafir Quraisy itu kan kaget sekali itu. Makanya ya wajar kalau mereka itu menuduh yang tidak kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selain juga tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma sahibukum bimajnun, dan temanmu Muhammad itu bimajnun, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Karena banyak tuduhan-tuduhan seperti itu. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh Muhammad itu melihat Jibril di ufuk terang. Ai wa ma Muhammadun alladzi ta'rifunahu bimajnun. Muhammad yang kamu kenal itu bukanlah dia gila. Walaqad ra'a Muhammad, dan Rasulullah Muhammad itu betul-betul melihat Jibril, malaikat Jibril, alladzi ya'tihi birrisalah, yang mendatanginya birrisalah, dengan membawa risalah, membawa risalah itu kenabian, fil ufukil azim, yaitu di ufuk yang agung. Karena ini kalau kita membaca sejarah itu, ketika Kanjeng Nabi itu berada di Gua Hira ya, kemudian Nabi itu saking takutnya ya, karena datangi oleh malaikat Jibril itu takut sekali. Kemudian bergegas untuk pulang ke rumah Kanjeng Nabi itu ya. Ketika menuruni apa lereng Gunung Hira ya, lereng Gunung Nur itu
Itu kanjeng Nabi itu sepanjang jalan tuh dipanggil-panggil oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, ya Muhammad. Ini kalau kita baca sirah yang pernah saya baca ya. Ya Muhammad, panggil-panggil. Kemudian Rasulullah melihat ke atas. Ternyata di ufuk, ya, di langit itu semuanya tampak tampak malaikat Jibril. Dawuhnya kanjeng Nabi itu, di mana saya melihat di situ ada malaikat Jibril. Makanya di sini disebutkan walaqad ra'ahu bil ufukil mubin. Dan sungguh Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dia ketika melihat ke atas itu, karena dipanggil-panggil oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, ya Muhammad. Rasulullah semakin takut, melari ya. Dipanggil ya Muhammad. Ibaratnya seperti itu, dipanggil-panggil itu. Ya siapa yang nggak takut ya? Ya pada malam hari yang menjelang fajar itu apa melihat ke langit panggil-panggil seperti itu ya Rasulullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya baru pertama kali jadi mau pulang ke rumah itu kalau kita membaca sejarah seperti itu panggil-panggil makanya Rasulullah kemudian melihat ke atas di langit itu tampak malaikat Jibril itu seakan-akan terpenuhi dengan malaikat Jibril itu yang saya baca dari sirah demikian ini mungkin bisa memahami ayat walaqad ro'ahu bil ufukil mubin dan Rasulullah Muhammad itu melihat malaikat Jibril itu berada di ufuk yang agung ini bukan hanya di sini saja tetapi juga di kasus-kasus yang lain ketika menerima tamu juga kanjeng Nabi melihat malaikat Jibril itu sendiri makanya kita luruskan ya ini kan meluruskan, Allah itu kan meluruskan anggapan orang-orang kafir bahwa Rasulullah itu orang yang gila. Makanya cara mengamalkan bagaimana? Ya kita luruskan orang-orang yang tidak mengenal kanjeng Nabi. Yang menuduh kanjeng Nabi dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang kadang-kadang yang apa ya, yang keji sekali ya. Menuduh kanjeng Nabi ini, itu dan sebagainya. Maka kewajiban kita ya ya membela Rasulullah Muhammad SAW menunjukkan dengan objektif sebagaimana Allah menunjukkan ini ya ditunjukkan oleh Allah wa ma sahibukum bimajnun kawanmu tuh gak gila ya betul-betul melihat Jibril Rasulullah itu bukan manusia biasa betul-betul kanjeng Nabi misalnya ya betul-betul dijaga oleh Allah dari mengikuti hawa nafsu Nabi itu nggak mengikuti hawa nafsu Nabi itu selalu mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ibaratnya seperti itu. Kalau ada orang-orang yang apa ya yang menuduh kanjeng Nabi itu dengan tuduhan-tuduhan yang negatif, ya hendaknya kita berusaha untuk membelanya sesuai dengan kemampuan Allah yang berikan kepada kita semuanya. Dan kita berikan argumentasi, kita berikan bukti ya bahwa kanjeng Nabi itu adalah betul-betul seorang Rasul, adalah betul-betul seorang Nabi yang tidak mungkin melakukan hal-hal yang seperti dilakukan oleh orang-orang gila itu penyair dan lain sebagainya. Termasuk di sini sebutkan. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin dan dia Muhammad tuh bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Karena tidak bakhil itu dijelaskan, diterangkan kepada siapa saja. Jadi kanjeng Nabi itu Masya Allah ya, ketemu sama siapa saja dijelaskan. Di rumah dijelaskan, ketika berada di Masjidil Haram dijelaskan, ketemu siapa saja selalu menjelaskan kanjeng Nabi itu. Ya namanya Nabi ya, ya namanya Rasul. Jadi setiap ketemu dengan orang siapa saja mesti menjelaskan. Makanya dituduh gila itu ya. Ketemu karo sopo wae didakwai kanjeng Nabi itu. Ketemu dengan siapa saja. Makanya di sini disebutkan wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin dan dia Muhammad bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Artinya apa? Terus dijelaskan kepada siapa saja, baik kepada orang yang percaya atau kepada orang yang tidak dipercaya. Itu kanjeng Nabi. Dan kanjeng Nabi tidak pernah meminta imbalan. Itu kanjeng Nabi. Tidak pernah meminta imbalan. Ya, baik itu imbalan dipuji ataupun imbalan diberi jabatan atau imbalan diberi uang atau imbalan diberi sanjungan apa saja kanjeng Nabi tidak pernah meminta semuanya bahkan justru imbalan yang didapatkan kan kalau di Mekah kan malah cacian ya malah cacian imbalannya malah ya dakwah malah dicaci kanjeng Nabi imbalannya malah disakiti ya imbalannya malah dilempari itu malah kanjeng Nabi ini bukti sebenarnya bukti yang menunjukkan bahwa Muhammad itu betul-betul seorang nabi. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin kalau tidak nabi kok dakwah dilempari kok malah semakin dakwah ya. Dilempari malah semakin dakwah. Justru malah ketika disuruh untuk berhenti, diberikan apa saja malah tidak mau kanjeng Nabi. Jangankan cuma itu, matahari taruh di tangan kanan, bulan taruh di tangan di kiri, saya tidak akan meninggalkan dakwah ini. Sebenarnya ini semuanya menunjukkan bukti bahwa Al-Quran adalah benar. Rasulullah adalah betul-betul Rasul. Banyak seperti itu. Ya, ini adalah sebagai bukti. Makanya inilah jadi kanjeng Nabi itu gak pernah meminta imbalan
Ya, justru malah imbalannya malah nggak enak ya, imbalannya malah disakiti dan lain sebagainya. Makanya sebagai dai-dai ya hendaknya belajar berusaha mencontoh seperti Kanjeng Nabi ya, apalagi zaman sekarang itu. Makanya kita berusaha mencontoh Kanjeng Nabi lah, apa tidak bakhil menyampaikan wahyu Allah dan ajaran-ajarannya kepada orang lain. Makanya Mas Agung Ustadz tuh kalau disuruh ceramah di mana saja meskipun berat kadang-kadang ya tetap dijalani saja ya. Kadang-kadang kalau ceramah umum itu nggak bidangnya Ustadz. Tapi kadang-kadang kalau diundang ya bagaimana lagi. Makanya kadang-kadang saya tuh kalau ceramah umum itu kalau nggak datang kok ya diundang dan dilarang oleh Allah kita menyembunyikan ilmu itu. Tapi kalau datang kok ya bukan bidang saya karena nggak bisa ngelucu dan lain sebagainya gitu loh. Sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat itu. Kalau dengan serius kadang-kadang kan nggak bisa masuk. Tapi tetap saja kita datangi dalam rangka untuk jangan sampai kita menyembunyikan ilmu. Karena haram hukumnya menyembunyikan ilmu itu haram. Apalagi kalau diminta ya. Bahkan kanjeng Nabi saja nggak diminta saja disampaikan. Apalagi kalau diminta. Makanya haram hukumnya menyembunyikan ilmu itu haram. Apalagi kalau dijual ya, menyembunyikan ilmu bisa jadi juga kalau kamu kasih bayaran ya saya sampaikan, kalau nggak dikasih ya nggak, itu namanya bukan 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 warasatul anbiya itu namanya ya. Bukan ulama itu. Kalau ulama itu tidak minta bayaran bahkan cenderung tidak tidak menyembunyikan ilmu dan tidak minta bayaran, mencontoh seperti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bakhil, ai wa ma huwa bibakhilin fitablil wahyi. Dan Rasulullah itu tidak bakhil, tidak kikir fitablil wahyi dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Wa ma huwa dan Al-Qur'an itu wa ma huwa dan Al-Qur'an itu bukanlah biqauli syaitonir rajim, perkataan setan ar-rajim yang terkutuk. Ya, jadi Al-Quran itu bukan perkataan dari setan karena banyak yang menuduh Nabi itu majnun, Nabi itu gila. Otomatis kalau gila kan orang yang kerasukan, kerasukan jin, kerasukan setan dan lain sebagainya. Maka orang-orang kafir itu menuduh Al-Quran itu adalah perkataannya dari setan. Ya, jadi banyak juga yang menuduh Al-Quran itu adalah mantra, sementara Kanjeng Nabi itu tukang sihir, sahir ya, tukang sihir. Jadi ini Al-Quran ini semuanya adalah me, me, mendifa kalau dalam bahasa Arabnya itu diva, yaitu membela Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memagari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Al-Quran itu bukan perkataan setan yang terkutuk itu. Bukan perkataan setan yang matrudun min rahmatillah, yang diusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang terusir dari surga. Jadi Al-Quran itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari setan. Rasulullah itu adalah bukan orang gila, tapi betul-betul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu akan tetapi Al-Quran itu adalah kalamullah, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa wahyu dan wahyunya. Ya, dan wahyunya ini untuk menjelaskan orang-orang kafir itu tentang keberadaan Rasulullah, keberadaan Al-Quran yang sebelumnya memang banyak sekali tuduhan-tuduhan, berita-berita minor ya, berita-berita negatif dan lain sebagainya yang menyudutkan Rasulullah Muhammad SAW, yang menyudutkan Al-Quran dan lain sebagainya. Nih, kemudian ini cara mengamalkan, ya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kita berusaha mencontoh seperti Kanjeng Nabi yang tidak meminta imbalan ya. Bahkan dicaci pun Kanjeng Nabi masih dakwah, dibenci pun Kanjeng Nabi masih dakwah, dituduh macam-macam pun Kanjeng Nabi masih dakwah. Jadi kita sebagai ulama-ulama ya, sebagai pewarisnya para nabi hendaknya mencontoh Kanjeng Nabi. Meskipun dituduh dengan berbagai macam tuduhan, meskipun difitnah, meskipun dijelek-jelekan, jangan sampai berhenti dakwah, tetapi belajar mencontoh seperti Rasulullah Muhammad SAW, terus berdakwah, berdakwah dan berdakwah. Kemudian juga kita berusaha untuk meluruskan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah mantra dan Nabi adalah penyihir. Kemudian kita bela jika ada orang-orang yang berusaha untuk memusuhi Al-Quran atau memusuhi Rasulullah Muhammad SAW atau untuk menyudutkan mereka semuanya. Fa'ina tadhabun, maka kemanakah kamu akan pergi? Setelah dijelaskan, setelah Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah
firman dari Allah, bukan ucapannya orang-orang kafir. Setelah Allah tuh menandaskan, menegaskan bahwa Rasulullah Muhammad itu bukan orang gila. Setelah dijelaskan semuanya, kebenarannya sudah terungkap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna tadzhabun?" Jika kamu sudah mengetahui semuanya, kamu akan pergi kemana? Maksudnya apa? Kamu akan pergi kemana itu? Logika mana lagi yang akan kamu gunakan untuk mendustakan Al-Quran itu gitu loh. Apalagi Nabi itu enggak, Muhammad itu enggak gila. Al-Quran itu bukanlah perkataan dari setan ya. Jadi fa'ina tadhabun ini banyak maknanya ya. Fa'ina tadhabun. Maka kemana kamu akan pergi? Kamu akan ikut siapa? Ibaratnya seperti itu ya. Kalau sudah tahu bahwa Al-Quran itu betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kamu masih tidak mau mengikutinya? Apakah masih tidak mau berpedoman kepadanya? Jika demikian kamu mau ikut siapa? Berarti seperti itu ya. Jika demikian kamu mau ikut siapa? Mau mengikuti siapa? Mau jadi makmumnya siapa? Jadi ini khitabnya ini meskipun disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, tetapi juga sebenarnya juga untuk kita semuanya. Karena Al-Quran itu adalah untuk zikrul lil alamin. Ini ya, in huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain, zikrun adalah sebagai peringatan lil alamin bagi semua manusia ya, bagi semesta alam. Jadi untuk semuanya. Makanya subhanallah fa'ina tadhabun. Ini kalau orang Arab itu betul-betul akan merasakan ya fa'ina tadhabun. Dia wis ngerti kamu terus kate melok kate naung dinau. Kamu kate melok sopo ya. Dia wis ngerti nih Al-Qur'an itu bener ya. Terus kate melok sopo? In huwa illa dzikrul alamin. Al-Qur'an itu betul-betul sebagai peringatan untuk semesta alam. Artinya adalah ma huwa illa mau'izatun minallah. Jadi Al-Qur'an itu adalah mau'izah, nasihat. Nasihat min Allah. Zikrun artinya adalah mau'izah. Mau'izah itu nasihat min Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala li jami'in nas, untuk semua manusia. Nih, jadi ya kita belajarlah ya. Belajar untuk merasa dinasihati oleh Allah kalau kita baca Al-Qur'an itu. Ya, tapi ini nggak bisa kalau tidak paham Al-Quran, nggak bisa. Tapi kalau paham Al-Quran, kemudian betul-betul hatinya dibersihkan oleh Allah, pikirannya dibersihkan oleh Allah, nanti akan betul-betul merasa dinasihati oleh Al-Quran. Jadi merasa, betul-betul merasa. Kita baca kadang-kadang sampai nangis ya. Kalau ayat-ayat tentang azab, aku berlindung padamu ya Allah. Kalau berbicara tentang rahmat surga, amin ya Allah, amin. Jadikan aku seperti ini ya Allah. Nanti akan seperti itu muncul dari hati dan sebagainya. Jadi seakan-akan kita mendapatkan surat dari Allah, mendapatkan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Al-Qur'an itu adalah mau'izah dari Allah langsung. Makanya kalau pengen dinasihati Allah langsung, ya baca Al-Quran ini. Al-Quran itu langsung dari Allah, bukan dari Kanjeng Nabi loh ya. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau pengen dinasihati oleh Allah secara langsung, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Dan ini yang diucapkan oleh para ulama dahulu. Ya, termasuk Ahmad bin Hambal ya. Kalau saya pengen dinasihati oleh Allah, saya pegang Al-Quran, saya baca. Kalau saya pengen dinasihati oleh Allah. Tapi kalau saya pengen ngomong-ngomong dengan Allah, dialog dengan Allah, saya sholat. Ini dawuhnya Imam Ahmad bin Hambal itu seperti itu. Jadi kalau kita pengen dinasihati oleh Allah, ya ini baca Al-Quran. Dan kita tumbuhkan dalam hati seakan-akan kita itu dinasihati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab jarang ya yang diberi oleh Allah karunia ini memang jarang sekali. Kecuali ya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi hatinya bersih, pikirannya bersih, sehingga baca Al-Quran itu betul-betul khusyuk ya, betul-betul merasa dinasihati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita ikuti nasihat-nasihat dari Al-Quran, kita ikuti, kita baca, kita perhatikan, kita dengarkan, kita taati. Sami'na wa ata'na, nggih ya Allah, nggih ya Allah, nggih. Kalau kita masuk ya, merasakan semua itu. Kemudian terakhir, liman syaa minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa saja di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Jadi Al-Qur'an itu betul-betul apa disebutkan di sini, Al-Qur'an itu betul-betul zikrum, peringatan, mau idoh. Mau idoh kepada siapa? Kepada orang yang mau menempuh jalan yang lurus. Tapi bagi orang yang tidak mau menempuh jalan yang lurus ya bukan mau idoh, gitu loh. Jadi mau idoh menjadi nasihat untuk siapa? Untuk orang-orang yang ingin menempuh jalan yang lurus. Makanya kalau kita ingin menempuh jalan yang lurus, biasanya itu suka Al-Quran. Mesti suka Al-Quran. Mesti suka hadis Nabi. Mesti suka kiai. Mesti suka ulama. Mesti suka Rasulullah Muhammad SAW. Kalau orang yang betul-betul dalam hatinya punya keinginan menempuh jalan yang lurus, mesti suka. Mesti senang. Tapi sebaliknya kalau orang tidak mau menempuh jalan yang lurus, ya tidak mau menempuh, ya rata-rata
apa ya tidak suka ya tidak suka apalagi kalau disebut nama-nama kadang-kadang apa kadang-kadang hati itu mangkel dan lain sebagainya. Makanya kita berusaha menjadi orang-orang yang mau menempuh jalan yang lurus itu. Nah, termasuk ini, termasuk ketika pada masanya Nabi itu. Ya, jadi kalau kalian orang-orang kafir, Quraisy, kalau ingin menempuh jalan yang lurus itu ya pegang Al-Quran. Jadikan sebagai pedoman. Makanya ada riwayat mengatakan kemudian Abu Lahab itu termasuk Abu Jahal ya Abu Lahab itu mengatakan bahwa kalau begitu ya suka-suka kita. Kalau mau menempuh jalan yang lurus silahkan. Ya kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Jadi ini menunjukkan bahwa apa bahwa jalan yang lurus dan tidak itu adalah ikhtiar, adalah hasil usaha, adalah apa ya, adalah bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin." Wa ma tasyauna dan tidaklah kamu itu dapat berkehendak ya menghendaki menempuh jalan yang lurus itu illa kecuali ayyasha Allah jika dikehendaki oleh Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa memang menempuh jalan yang lurus itu adalah hidayah dari Allah, adalah inayah dari Allah, adalah masyiah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ay artinya adalah wa ma tasyauna al istiqamah. Ya, di sini disebutkan ya, liman sya'a minkum, liman bagi orang sya'a minkum yang berkehendak di antara kalian yang berkehendak yastaqim untuk menempuh jalan yang lurus alal haqi di atas kebenaran wal iman dan keimanan. Tetapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma tasya'una istiqamah. Kalian semuanya tidak akan bisa menghendaki jalan yang lurus tersebut wala taqdiruna ala dzalika tidak akan mampu menempuhnya illa kecuali bimasyiatillah karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala rabbil khalaiqi ajmain Tuhan seluruh makhluk ya, semuanya. Jadi ini kalian semuanya tidak akan bisa menghendaki, tidak akan bisa menempuh itu kecuali kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jika kita ingin menempuh jalan yang lurus ya jalan kebenaran keimanan ya harus berpedoman kepada Al-Qur'an ini adalah sebuah keniscayaan ya sebuah keniscayaan kemudian jika hati kita berkeinginan menempuh jalan yang lurus dan punya kemampuan menempuhnya kita yakini semua itu karena kehendak Allah ya betul ya hati ini kan kalau kita mau tafakur ya hati ini kan ya Allah yang menjadikan ya yang buat ya bukan kita ya bahkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah yang mengilhamkan dalam hati kita itu baik itu kebaikan ataupun keburukan diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia silahkan memilih ya, manusia silahkan mau menempuh jalan yang lurus ya silahkan, mau menempuh jalan jelek silahkan. Tapi ingat, jika kamu menempuh jalan yang lurus, yakinlah bahwa semua itu semata-mata karena hidayah Allah, masyiatullah karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ya manusia bisa apa ya? Bahkan hati ini juga paringani Gusti Allah, pikiran juga paringani Gusti Allah. Sesuatu yang melekat dalam hati itu juga Allah yang memberi ya. Semuanya juga Allah yang memberi. Maka ketika kita ditakdirkan oleh Allah mau bahkan senang menempuh jalan yang lurus, senang sholat, senang sedekah, diberi oleh Allah hati yang baik ya, hati yang mudah terenyuh kepada orang, hati yang peka, hati yang suka membantu, hati yang bersih ya, hati yang baik, ya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah bimasyiatillah. Semua adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi baik dan lain sebagainya itu. Ya ini juga kenapa keyakinan ini juga bisa menyelamatkan kita dari kesombongan spiritual, kesombongan kesolehan. Karena zaman sekarang kadang-kadang banyak yang sombong ya. Orang soleh itu menganggap dirinya yang soleh, tidak ada masyiyah dari Allah, tidak ada pertolongan dari Allah sehingga dia sombong. Kalau ada orang maksiat seakan-akan dia ahli surga, orang maksiat itu ahli neraka. Dia lupa bahwa hidayah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwa orang yang maksiat suatu ketika juga akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya keyakinan bahwa kebaikan, jalan lurus dan lain sebagainya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menyelamatkan orang itu dari kesombongan spiritual, kesombongan kesalian dan lain sebagainya. Karena semuanya minallah, bimasyiatillah dan lain sebagainya. Itu Mas Agung yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Tuhan Ustaz, jazakallah khair atas pemaparan dari tafsir Miyasar dan Amali dari ayat
ke-15 sampai dengan ayat ke-29 akhir surah At-Takwir ini. Monggo dari hadirin apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Mungkin satu dari kami, Ustaz. Jadi yang dari ayat akhir ini apakah bisa juga dipahami kalau eh, tidak mendapatkan jalan yang lurus itu juga eh, apa ini kehendak dari Allah begitu, dan bagaimana agar kita termasuk di yang ditakdirkan oleh Allah dalam lurus ini atau lurus. Ya, dulu kalau saya ketika belajar Mas Agung dijelaskan oleh guru saya ya, ketika masalah akidah itu dijelaskan oleh guru saya bahwa sangat tidak sopan kalau kejelekan itu dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang mencuri, kenapa kamu mencuri? Saya mencuri karena dikehendaki oleh Allah jadi pencuri. Ini sangat tidak sopan sekali dan nanti adabnya lebih besar di akhirat nanti. Jadi kalau untuk kejelekan dilimpahkan kepada diri kita sendiri, akhlaknya seperti itu ya, akhlaknya. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq, jika kamu jumpai kebenaran, ya kebaikan ikutilah aku itu semata-mata karena bimbingan dari Allah. Jika kamu mendapati dalam diriku kejelekan itu semata-mata karena nafsuku. Jadi kalau kejelekan kita limpahkan kepada diri kita, kepada nafsu, tapi kalau kebaikan kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akhlaknya seperti itu. Saya dulu diajari guru-guru saya seperti itu ketika mengajarkan masalah akidah ya, masalah akidah itu bahwa memang manusia tidak mungkin bisa berbuat baik kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua bahwa manusia itu ibaratnya adalah wajib untuk ikhtiar ya, wajib untuk berusaha bagaimanapun tetap harus berusaha meskipun nanti hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ya termasuk ini termasuk dakwah. Jadi wajib memberi petunjuk, tapi Rasulullah juga diingatkan lantah diaman ahbabta Muhammad, lan menggunakan kata lan itu sama sekali-kali tidak akan pernah, itu namanya lan. Lantah dia Muhammad, sekali-kali kamu tidak akan bisa memberi petunjuk. Man orang yang ahbabta yang kamu cintai, walakinnallaha tetapi Allah yahdi memberi petunjuk man orang yasha yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menunjukkan bahwa hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lah manusia hanya sekedar untuk mengupayakan. Ya, kita kan nggak ada yang tahu siapa yang mendapatkan hidayah dan lain sebagainya. Maka hidayah disampaikan saja. Kemudian kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim ya kita minta petunjuk kepada Allah. Bahkan kan sholat kita kan disuruh sholat itu kan agar minta petunjuk ya. Akan diberi hidayah oleh Allah. Ihdinas syiratal mustaqim. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjuki kepadaku ya Allah syiratal mustaqim. Jalan yang lurus ini. Ya tunjuki ini kan disuruh kita kan berdoa kepada Allah ketika sholat itu. Dalam surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang beri nikmat. Siapa yang orang beri nikmat itu? Dalam Al-Qur'an jelaskan, minal anbiya wasyuhada as-siddiq minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada as-solihin. Ini jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang kau murkai ya Allah. Siapa itu? Orang Yahudi. Siapa itu? Orang yang lahirnya buruk, batinnya buruk. Lahirnya itu jelek, batinnya juga jelek ya. Walau dolin dan juga bukan orang-orang yang tersesat ya Allah, siapa itu orang-orang Nasrani ya lahirnya baik tapi batinnya tidak baik. Jadi batinnya keyakinannya tidak baik karena mengatakan Isa itu anaknya dan lain sebagainya, banyak kesesatan-kesesatan di dalamnya. Termasuk diantaranya kesesatan berbuat baik tapi biar mendapatkan dunia tidak karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga kalau kita belajar ilmu tasawuf, ilmu akidah juga tersesat juga ini namanya ini. Ya. Jadi kita sebenarnya sholat itu niatnya lillahi ta'ala tapi sholat itu niatnya untuk mencari pujian manusia. Ini juga sebenarnya terus kesesatan juga ini sebenarnya kalau kita belajar tentang ilmu akidah ya ilmu tasawuf seperti itu. Jadi kita berusaha, tapi kita wajib berdoa, berusaha berdoa. Itu kewajiban manusia ya. Ya, Kewajiban manusia. betul Makanya Ustaz. kita disuruh sholat. Betul sangat Ustaz. Mau dari hadirin apabila tidak ada yang ditanyakan, mohon berkenan untuk memimpin doa untuk menutup kajian pada pagi hari ini Ustaz.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Ya Ghaffar, ighfir dzunubana ya Tawwab, tub alaina. Ya Arhamar Rahimin, irhamna wa'afina fa'fu anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, jazakallah khair Ustadz atas rawuhipun walaupun dalam perjalanan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin sekalian, matur nuwun sangat. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian rutin kita setiap akhir pekan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullah. Dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.